Cina masih 0 poin tapi berani remehkan timnas Indonesia. Siapa sebenarnya tim terlemah di grup C? Debut gemilang Malik Rizaldi di timnas Indonesia. Pakai nomor punggung 10. Siapa bilang dia tidak layak? Kabar buruk untuk timnas. Jordi Amat cedera. Bisa absen saat lawan Cina. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Cina masih 0 poin tapi berani remehkan timnas Indonesia. Siapa sebenarnya tim terlemah di grup C? Media asal Cina Sohu baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai timnas Indonesia dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut bahwa Indonesia merupakan lawan terlemah di grup C meski saat ini tim mereka sendiri masih terpuruk dengan catatan 0 poin. Hingga laga ketiga tim Dragon sebutan untuk timnas, Cina telah mengalami kekalahan beruntun. Dalam pertandingan terbaru mereka harus menelan pil pahit setelah kalah 1-3 dari Australia pada tanggal 10 Oktober 2024. Sebelumnya mereka juga dipaksa menyerah dengan skor 1-2 di hadapan Arab Saudi, di markas mereka sendiri, dan lebih mengejutkan lagi mereka dibantai Jepang dengan skor 0-7 saat bertandang. Dengan hasil-hasil tersebut, Cina terpuruk di dasar klasemen grup C tanpa mengoleksi 1 poin pun. Menyusul performa buruk ini, perhatian kini tertuju pada laga berikutnya di mana mereka akan menjamu Indonesia. Media Sohu menekankan bahwa tim sepak bola nasional harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan dan menghapus rasa malu dari kekalahan yang dialami. Dalam tulisannya, Sohu menekankan menghadapi Indonesia lawan terlemah di grup. Di kandang sendiri adalah peluang emas untuk bangkit. Meskipun timnas Indonesia juga belum meraih kemenangan di grup yang sama, mereka menunjukkan performa yang cukup baik dengan tidak mengalami kekalahan setelah menahan imbang beberapa tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa meski Indonesia belum menang, mereka tidak bisa dianggap remeh. Saat ini tim Merah Putih bertekad untuk meraih 3 poin di markas Cina. Ini sangat penting untuk menjaga harapan mereka lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menempatkan diri di posisi ketiga atau keempat grup C. Pertandingan antara Indonesia dan Cina ini diprediksi akan sangat menarik karena kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih kemenangan perdana. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Dengan semua drama dan ketegangan ini, pertarungan antara kedua tim tentunya akan menjadi sorotan banyak pihak. Akankah timnas Indonesia membuktikan Sohu salah atau justru Cina akan bangkit dari keterpurukan? Kita tunggu saja. Debut gemilang Malik Rizaldi di timnas Indonesia. Pakai nomor punggung 10. Siapa bilang dia tidak layak? Malik Rizaldi baru saja menjalani debutnya yang dinanti-nanti bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Cina. Menggunakan nomor punggung 10 yang sebelumnya dikenakan oleh Egy Maulana Fikri, pemain berusia 27 tahun ini menunjukkan performa yang cukup mengesankan meskipun debutnya tidak sepenuhnya mulus. Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Bahrain National Stadium. Pertandingan berakhir imbang 2-2 di mana gol-gol Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan Rafa Silstruik, sedangkan Mohamed Marhoon mencetak kedua gol untuk Bahrain. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan Malik Rizaldi sebagai starter di laga ini cukup mengejutkan. Dia memilih Malik alih-alih menurunkan Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi pilihan utama. Selain itu ada juga Liano Reijnders yang bisa mengisi posisi serupa, namun Shin Tae-yong justru memberikan kepercayaan kepada Malik. Keputusan ini menjadi semakin mencolok karena Egy yang biasa memakai nomor 10 tidak masuk dalam daftar skuad.
Debut Malik Rizaldi menjadi momen penting bagi karirnya di Timnas Indonesia meskipun ia sebelumnya pernah bermain dalam laga uji coba melawan Tanzania yang tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Sayangnya debutnya tidak berjalan mulus ketika ia terlibat benturan dengan Walid Al-Hayam di menit ketiga. Ia mengalami luka di kepala yang memerlukan perawatan medis namun tetap bertahan di lapangan. Terlepas dari insiden tersebut, keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan Malik terbukti tepat. Ia berhasil memberikan kontribusi positif di lini depan terutama dalam proses terjadinya gol Ragnar Oratmangun. Salah satu keunggulan Malik adalah kemampuannya untuk bergerak bebas di lapangan. Ia bisa bermain di posisi kanan, kiri maupun tengah, seringkali bertukar posisi dengan Oratmangun dan Strug. Selama 57 menit di lapangan, pemain asal Persebaya ini berhasil memberi warna baru bagi serangan Indonesia. Beruntung luka di kepalanya tidak parah dan ia kini siap untuk tampil melawan Cina. Di akun media sosial Timnas Indonesia, Malik menyampaikan, "Halo Garuda fans, saya baik-baik saja. Ini mau berangkat ke Cina. Doakan mendapatkan 3 poin." Dengan penampilan debut yang mencolok dan semangat yang tinggi, banyak yang penasaran bagaimana Malik Rizaldi akan berkontribusi dalam pertandingan selanjutnya. Apakah ia akan terus bersinar di kancah internasional? Mari kita saksikan. Kabar buruk untuk Timnas. Jordi Amat cedera, bisa absen saat lawan Cina. Jordi Amat bek Timnas Indonesia mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera saat bertanding melawan Bahrain dalam matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, Amat yang berusia 32 tahun bermain sebagai starter terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho di awal babak kedua. Meski begitu, Amat menunjukkan semangat yang tinggi untuk segera pulih. Pemain yang kini membela Johor Darul Ta'zim itu bertekad untuk berjuang agar bisa siap tempur saat Timnas Indonesia menghadapi Cina di matchday keempat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Di akun Instagramnya, ia menyampaikan bermain dalam kondisi seperti ini benar-benar berat. Saya merasakan sakit di pergelangan kaki lagi, semoga segera membaik. Timnas Indonesia yang dijuluki skuad Garuda sudah tiba di Cina pada Jumat sore 11 Oktober 2024 dengan tujuan untuk cepat beradaptasi dengan cuaca dan suasana setempat. Jordi Amat menegaskan bahwa timnya akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan poin penuh dalam pertandingan tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk pembalasan atas kekecewaan setelah kehilangan 3 poin di laga sebelumnya melawan Bahrain, di mana mereka kecolongan gol di menit-menit akhir. Kami sudah tiba di Cina dan meskipun kami merasa seharusnya bisa meraih 3 poin di pertandingan terakhir melawan Bahrain, fokus kami sekarang adalah pada pertandingan berikutnya, tambah Amat. Dengan situasi cedera Amat dan tekanan untuk meraih hasil positif, laga melawan Cina kini semakin menarik untuk ditunggu. Apakah Timnas Indonesia bisa tampil tanpa salah satu pemain kuncinya atau Jordi Amat akan berhasil pulih tepat waktu? Mari kita saksikan perkembangan selanjutnya.